Alhamdulillah alladzi 'allamana Allahu bi'ulumin nafi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Huwa khaliqul haqqul mubin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang Allah muliakan, mengawali pengajian kita ini, saya mengajak untuk kita semua bersyukurlah kepada Allah atas segala yang telah Allah berikan kepada kita hingga detik ini dan akan datang, dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk mengambil berkah pengajian malam hari ini dengan hati yang tulus dan ikhlas, marilah kita berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahwasanya tidak ada satu pun di antara kita yang dapat menyelamatkan kita dari kebahagiaan yang sebenarnya, melainkan kita melaksanakan sesuatu amal ibadah, yang mana amal ibadah ini banyak, dan amal ibadah yang bahkan sampai mati kita akan memberikan dampak yang luar biasa berupa pahala yang tiada habis-habisnya. Apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan? Satu, di malam ini, di detik jam 8 lewat 35 menit, ada yang 8:37 menit, ada yang 8:36 menit. Ini beda-beda jam kita nih. Hebat betul. Di detik yang ini, di malam ini sampai kiamat, apa yang terjadi? Orang yang telah mati saat ini, orang yang telah jasadnya dimakan cacing, tinggal otak tulang belulang, perutnya pecah dimakan oleh cacing ulat belatung, saat ini mereka jasadnya hancur tapi ruh mereka masih hidup. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, mereka minta kepada Allah. Apa yang mereka minta? Mereka minta untuk dihidupkan kembali. Untuk apa mereka hidup lagi? Minta kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku kembali ya Allah, walaupun sesaat, walaupun semenit, 2 menit, walaupun sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, hidupkan aku ya Allah walaupun sesaat. Ini orang-orang yang di pemakaman saat ini. Mana makam kita? Mana pekuburan kita? Sana. Orang-orang yang sana telah mendahului kita, malam ini mereka minta kepada Allah sampai kiamat. Apa yang telah mereka minta?
Ternyata permintaan mereka, Bapak Ibu jamaah Allah muliakan, Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa yang begitu membuat mereka menyesal? Seharusnya lebih enak duduk di alam barzah udah. Kalau dia suami, tak dibebani lagi dia untuk menafkahi anak bininya. Habis, lepas semua. Ya kan? Kalau istri, tak payah lagi mengabdi kepada suami. Begitu juga seorang anak, tak perlu lagi ada hutang, lepas. Ya kan? Kalau ada orang udah mati, punya hutang, asuransi, kredit, habis. Nggak lagi beban, ya kan? Kalau dia hidup kembali, diminta lagi tuh hutang. Tapi kenapa dia minta hidupkan kembali sampai detik ini dan sampai kiamat? Kenapa? Satu, Bu. Satu yang ingin dia minta, kalau seandainya Allah hidupkan. Dan ini tertuang dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Ayatnya pendek. Al-Munafikun ayat 10. Surah Al-Munafikun ayat 10. Apa kata mereka ni yang di pemakaman saat ini? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, Allah, Tuhanku, Rabbi, Tuhanku, sekiranya Engkau tunda kematianku ini, ya Allah, Kau hidupkan aku kembali, ya Allah, walaupun sesaat, ila ajalin qarib, walaupun sesaat, fa asaddaqu, aku akan bersedekah. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, orang yang sudah mati duluan, sudah puluhan tahun, ada tinggal tulang belulang, ada yang baru wafat, masih segar lagi tu jasad. Mereka minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Apa yang seandainya mereka hidupkan kembali? Ingin berinfak dan bersedekah. Ecek-ecek ustaz ini aja. Kalau mau bukti, mati sekarang. Gak akan mungkin, ini mustahil. Al-Quran tak mungkin. Inilah permintaan mereka orang mati. Ingin bersedekah dan berinfak. Kenapa? Karena mereka tahu begitu besarnya infak dan sedekah itu pahala dan ganjaran yang Allah berikan. Besar. Selama ini kita biasa saja, seolah-olah rugi betul mengeluarkan duit ini. Ini aku udah capek nyari duit, dia nyari duit, ya Allah ya salam. Kalah presiden sibuknya. Matahari belum lagi terbit dengan sempurna, dia keluar, dia cari duit. Betul apa tidak? Untuk apa? Ngumpulin modal. Ngumpuli modal. Jangan ikut. Ngumpuli modal. Modal apa? Modal hidup, modal makan, modal untuk keperluan kehidupan dia. Sudah keluar, belum lagi terbit matahari dengan sempurna, udah keluar dari rumah. Balik ke rumah, matahari kembali terbenam. Balik ke rumah, matahari kembali terbenam. Ya sama, kira beda. Balik ke rumah, matahari dah tenggelam. Waktu pergi, anak istri belum lagi bangun dari tidurnya. Begitu balik ke rumah, anak istri kembali tidur. Dia cari pagi, petang, malam, dia cari itu uang. Tapi tetap Allah berikan itu uang. Allah berikan itu duit. Tapi di balik itu Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, Allah tidak melihat betapa letihnya kita, tidak. Karena itu sudah bagian usaha kita, sudah wajib kita. Yang Allah lihat bukan jerih payah kita cari uang, bukan. Karena itu juga bagian proses yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita dalam mencari rezeki. Tapi Allah lihat ketika kita sudah susah payah mendapatkan itu,
Susah payah kita mencari itu, kita dapati. Adalah sudih kiranya kita keluarkan ke jalan Allah harta itu. Melalui apa? Infak dan sedekah. Makanya selagi kita hidup, selagi kita ada nyawa, jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal seperti orang-orang yang Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun tadi. Menyesal, pengen minta dihidupkan kembali. Kenapa? Karena mereka dulu masa hidupnya meninggalkan harta yang banyak. Dulu masa dia mencari uang, mencari duit, ya, untuk kehidupan keperluan dia. Dia meninggalkan harta untuk anak dia, warisan untuk anak-anak dia. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Paling itu harta dimakan anak-anak kita. Tapi ketika kita mati, apakah harta itu membawa kita mati? Tidak. Makanya wajar kata Nabi, ma'akalta fa'afnaita, apa yang kau makan busuk. Saya tanya, kue yang begitu nikmat nih, nikmat betul kita makan nih, campur air putih lagi, tambah kopi kalau ada. Wah, orang sana agen kopi rupanya, suaranya kuat. Tambah kopi lagi, Masya Allah, nikmat betul. Dengan uang itu kita bisa beli makanan. Berjejer di tepi jalan, di daerah rumah kita makanan, tinggal pilih aja, yang penting duit. Tapi semua yang kita beli, apa kata Nabi? Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan bakalan busuk. Busuk baunya. Makan kue keluar wangi apa enggak itu? Bau. Kalau ada tai, maaf agak jijik sedikit ngomong. Biar kena ke hati kita. Maaf bahasa saya agak jorok. Keluar tai, busuk tidak? Busuk. Ampas yang keluar. Justru orang yang banyak makan, besar perutnya. Mak, yang besar perut bukan masuk nyindir enggak. Tapi realita yang saya sampaikan, justru yang makan banyak, ini bukti ya, ini bukti hadis Rasulullah. Apa yang kita makan busuk. Maksudnya yang pertama keluar tai, bau. Kemudian apa yang kita makan tuh udah keluar dari pori-pori kita. Berupa keringat. Keringat bau apa enggak? Bau, apalagi dia di sini keringatnya, burket. Keluar melalui pori-pori telinga. Apa yang keluar? Tai telinga. Busuk. Begitu makan, lengket ke gigi. Jigong. Bau apa enggak? Bau. Mana ada jigong yang wangi? Busuk semuanya. Busuk. Begitu makan. Besarlah perut tu. Kena banyak makan dan minum. Ketika dia mati, ketika dia wafat, justru perut itulah yang mengundang datangnya cacing dan belatung. Tubuh kita nih Bapak Ibu, 3 hari masih utuh. Udah, datang seminggu nanti. Sudah kalau dia tanahnya tidak berair, kering, agak lama sedikit. Tapi kalau berair, cepat untuk hancur. Dan tubuh kita yang pertama hancur adalah perut. Begitu perut ini hancur dalam seminggu, hancur, disitulah baunya bukan main. Datanglah berkilo-kilo ulat, bermeter-meter, berkilometer ulat datang, makan semua isi perut tadi. Bau. Kenapa? Busuknya bangkai kita ini. Makanya saya katakan Bapak Ibu jamaah Allah muliakan, nih, ma'akalta fa'afnaita, apa yang kau makan kata Nabi busuk.
Busuk. Makanya kalau kita kaji-kaji, yang kita makan, kita rela belinya habis 50.000. Habis. Ya, beli bakso bakar habis 20-an ribu. Ini yang kecil-kecil aja lah, yang standar aja lah. Kita beli makanan habis. Tapi begitu untuk bersedekah, berinfak, mengeluarkan 10.000 berat kali. Mengeluarkan 20.000 berat kali. Tapi begitu lewat habis 10.000 pun tak peduli dia. Tapi kalau untuk lewat, untuk berinfak, bersedekah, berat kali hati dia. Beli baju diskon, wah, habis hampir 1 juta. Bahkan nih sepeda untuk goes 3 juta, 4 juta habis. Coba lewatkan infak itu. 3 juta untuk beli sepeda, infak dia, sedekah dia 10.000. Itu pun setahun sekali. 10.000 setahun sekali. Cobalah, berapalah per hari itu Pak? Kau 10.000 setahun? Atau seminggu sekali 10.000? Lumayan daripada tak ada Ustaz. Lumayan pula, kata yalah pula kalau begitu ceritanya. Tapi apapun itu Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, busuk. Nah, makanya saya katakan Alhamdulillah kita puji kepada Allah bahwasanya ada anggota BKM kita Masjid At-Taqwa ini, panitia untuk buat yang namanya tadi tabungan umat, yang mana tabungan itu untuk dimanfaatkan ke jalan Allah. Biaya untuk guru ngaji, ya Allah, boro-boro awak ngajaran awak ngaji, awak tak pandai ngaji. Alhamdulillah masjid kita ini luar biasa, buka wadah untuk mengajar ngaji nih. Anak-anak kita nih bisa disalurkan ke sana dan lain sebagainya bisa. Tapi apapun itu yang kita keluarkan, sisipkan. Ada balance-nya. Walaupun kebutuhan kita banyak, keperluan kita banyak, sampai minus bahkan, coba dalam keadaan seperti itu kita keluarkan, sisihkan. Kenapa? Nanti akan dimudah oleh Allah. Makanya sadarkan agar tak menyesal di kemudian hari. Ingat, apa yang kita minum dan makan akan busuk. Wa ma labista fa'afnait wa ma labista fa'ablaita. Apa yang kau pakai ini harganya mahal, bermerek. Ustaz, kami ini pakaian kami tak ada merek Ustaz, semua pakaian kami murah-murah. Ya, mau mahal mau murah yang penting pakaian, titik. Apa yang kita pakai fa'aflaitah, maka akan lapuk. Lapuk tidak pakaian kita ni? Lapuk, pakai cuci, luntur warna, lama-lama lapuk. Makanya kata Nabi Muhammad di ujung hadis tadi itu, tasaddaqta, apa yang kau sedekahkan, apa yang kau infakkan, fa'amdaitah, maka itulah yang membawa kau mati. Ternyata infak-infak kita, sedekah kita yang kita kasih, itu yang membawa kita mati. Itu yang menyelamatkan kita. Itu mati, itu yang membawa. Selama ini uang yang ada kita buat beli keperluan hidup. Salah? Tidak. Namanya kita hidup perlu biaya, iya, silahkan. Perlu. Tapi kalau kita mau mengkaji lebih dalam lagi, apa yang kita belikan habis
sampai mati tinggal. Mati tinggal. Apa yang membawa kita? Tak lain tak bukan, itulah pahala infak sedekah tadi. Maka Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, apa yang dibuat, yang dilakukan oleh para pengurus masjid kita ini adalah sesuatu pemancing buat tergerak hati kita. Terkadang kita bukan kena tak mau bersedekah, kita bukan tak mau berimpak, kerana kita tak tahu apa sebenarnya keutamaan impak sedekah itu. Maka dipanggillah kita untuk hadir di sini. Kita datang, ternyata begini, ternyata pahala impak sedekah itu. Ternyata jangan sampai aku menyesal di kemudian hari. Allahu Akbar. Kalau kita menyesal di dunia, okey. Malam ini kita misalkan kita menyesal. Malam ini kita menyesal kerana kita sedikit berimpak bersedekah. Sedikit kita berimpak bersedekah menyesal. Masih bisa kita berbenah diri, ya kan? Di kemudian hari bisa kita perbanyak sedekah dan infak. Tapi kalau sudah mati menyesal, apakah bisa hidup kembali? Tidak. Sampai detik ini mana ada orang yang sudah mati dihidupkan kembali? Mana ada? Kalau ada, itu bukan manusia tapi zombie. Zombie versinya orang barat. Wah, itu zombie. Enggak ada dalam keyakinan kita orang zombie. Kalau mati, mati sudah. Nanti dihidupkan kembali oleh Allah. Maka Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Nah, ini yang pertama. Hebatnya sedekah ini, hebatnya luar biasa sedekah ini, sampai orang mati pun menyesal dan ingin minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Itu yang pertama. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, yang kedua, dalam infak sedekah ini, walaupun logika kali-kali matematika kita berkurang harta kita. Contoh, kita punya uang 100.000. Kita punya uang 100.000. 100.000 contohnya kita infakkanlah setengah, limpul, tam. Kita infakkan 50.000 rupiah. Berkurang apa tidak uang itu kalau kaji matematikanya? Berkurang. Tinggal 50. Secara zahir mata kita menilai uangku telah berkurang 50. Tapi pada hakikatnya 50 itu ditambah oleh Allah. Allah lipat gandakan. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama Allah lipat gandakan itu nilainya. Yang pertama bisa berbentuk kontan atau cash. Cashnya bagaimana? Allah tambah lagi itu uang melalui rizki-rizki yang lain. Bagi orang yang telah berbuat itu, dia merasakan pasti ada. Bagi mereka yang telah berbuat ini, maka dia akan betul kata Ustaz tuh. Memang uangku berkurang, tinggal 50.000, tapi yang ku infakkan lebih yang ku dapat dari yang ku infakkan. Kenapa? Karena ini sudah janji Allah dalam Al-Quran. Allah tak pernah ingkar janji. Apa kata Allah? Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan bagi orang-orang yang mau menginfakkan, yang mau mensedekahkan sebagian harta yang dia punya ke jalan Allah, maka sama seperti sebuah biji, yang mana sebuah biji itu menumbuhkan 7 tangkai, dan 7 tangkai itu menumbuhkan 100 biji. Okey, 50 kali 100 berapa? 50.000 kali 100 berapa Bapak? 5 juta. 5 juta. Apakah 5 juta itu kita dapat langsung? Itu bukan hak kita. Jangan nanti dites.
Kata Ustaz Aidil itu infak 50 ribu dapat 5 juta. Dicobain nanti kasih 50 ribu. Mana 5 jutanya? Kalau saya tadi yang dukun palsu itu bisalah datang 50 ribu ambil di kantong 5 juta. Siapa namanya itu Pak? Yang lagi viral kemarin tuh. Siapa namanya? Lupa kita ya. Ada tuh kemarin. Dijubah dia duit banyak. Ada ngasih 100 ribu, 10 juta. Ini cara Allah yang nambah itu urusan dia. Tapi pasti dia tambah, iya. Karena Al-Quran yang berbicara. Al-Quran tidak akan bohong. Satu kita kasih 50 biji, 50 itu menumbuhkan 750 lagi. 750 kali itu menumbuhkan 150 kali. Itu logika matematikanya. Betul. Ini contoh, bukan nak ria, contoh. Agar termotivasi. Saya pernah diundang berceramah Isra Mi'raj di tahun 2013 di daerah pelosok Batubara. Saya naik sepeda motor, naik kereta sampai di pertengahan jalan di daerah Tebing ada gapura. Selamat datang di kota Tebing, sebelah kanan ada masjid. Dulu masjidnya zaman itu tak cantik, ini sekarang cantik. Dulu biasa aja masjidnya. Begitu saya habis sholat, saya qashar sholat asar, ada ibu-ibu bawa anak. Wajahnya gelisah. Pak, tolonglah Pak, saya kejamret. Uang saya nggak ada, saya dari Rampah mau ke Aikenopan. Saya dirampas Pak, dirampok. Saya tengok ibu itu sama anaknya. Saya tidak ada prasangka buruk. Bohong dia, jujur dia yang punya urusan sama Allah. Tapi realitanya dalam kesusahan. Saya buka lah dompet saya. Saya bawa uang di dalam dompet tak banyak. Artinya kalau hilang saya nggak menyesal. Saya isi duit 100 ribu. Uang minyak sudah full. Jadi karena saya tadi ingin niat saya, ya Allah, Kau berjanji kepada sebagaimana dalam Al-Quran, Kau berjanji akan menambahkan terhadap apa yang diinfakkan oleh hambamu. Saya keluarkan tak ada lagi Pak, cuma 100 ribu. Kan nggak mungkin saya pecahkan 50. Kan tak ada lagi uang cepek itu aja lah, duit merah itu. Saya keluarkan bismillah, ya Allah, aku minta janjimu. Saya kasih. Sudah saya kasih. Pergilah ibu itu dengan wajah yang senang, menangis-nangis, terurai. Dia pun naik ke UPJ, ke Aikenopan. Terserah urusan apa. Saya menuju pertengah jalan, menuju ke Batubara dalam keadaan uang kosong, tinggal duit 2 ribuan. Tawakal saya mulai, bismillah. Sampai saya di sana, Allahu Akbar. Saya disaji dengan makanan yang luar biasa. Itu pertama, balasan Allah. Apa yang dikasih? Ketam. Ketam itu bukan pahat-pahat, itu bukan. Jangan salah paham. Ustaz ini makan ketam ya. Kalau ketam bahasa Jawa kan ini. Ketam itu bahasa Melayunya kepiting. Kepiting yang memang kesukaan saya. Dibuat gulai kepiting, Masya Allah, mantap. Udang besar-besar, orang laut kerjanya. Udah, makan. Itu rezeki bagi saya. Sudah, habis saya ceramah, yang saya kasih 100 ribu. Alhamdulillah, rezeki dari mereka yang mereka kasih ke saya lebih dari 100 ribu. Artinya apa? Inilah balasan Allah kalau kita yakin. Jadi kalau kita mau membuktikan itu, coba. Dan Allah tak akan pernah ingkar janji. Maka saya katakan tadi di awal, bahwasanya apa yang kita kasih ini jangan takut berkurang. Berkurang, jangan takut. Allah akan tambah. Nah, ini yang kedua. Jadi, yang kedua, setiap apa yang kita berikan dalam infak sedekah, Allah akan lipat gandakan. Itu yang kedua.
Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, jangan sangsi dengan apa yang kita infak dan sedekah. Selain dia menambah harta kita, menambahkan rezeki kepada kita, infak sedekah kita juga bisa jadi wasilah penghapusan dosa kita. Di antara kita yang hadir semua ini, satu pun tak ada yang tak berdosa. Semua berdosa. Betul apa tidak? Betul. Saya yang ngomong nih, yang berbicara ini dosa banyak. Tapi cara pengampunan dosa itu, karena Allah tahu kita ini manusia yang banyak dosa, caranya banyak yang Allah kasih. Cara penghapusan dosa. Di antara itu adalah melalui infak sedekah. Infak dan sedekah. Apa hadisnya? Tengok. Hadis Nabi Muhammad SAW. Inna sadaqata, sesungguhnya sedekah yang kau berikan itu, datutfi'il khati'ataka, akan menghapuskan segala dosa-dosamu, wasayyi'at, dan segala keburuk-keburukanmu. Jadi kalau kita punya dosa masa silam, masa lajang, masa lalu, bisa kita wasilahkan dari infak sedekah itu. Kenapa? Karena dia penghapus dosa. Nah, makanya ini bukan kaleng-kaleng pembahasan, ini bukan ecek-ecek, ini bukan fiksi, ini bukan fiktif, tapi ini realita. Bahwasanya setiap orang yang yakin dengan infak sedekah ini, maka dia akan dapat, dia akan nampak, dia akan lihat bagaimana kebenaran yang terjadi. Nah, Bapak Ibu jamaah Allah muliakan, jadi yang ketiga, dengan infak sedekah penghapus dosa menjadi wasilah melalui itu. Maka alhamdulillah, lihat di samping kita ada puluhan celengan yang mana ini nanti dibagikan kepada kita semua. Inilah celengan. Jangan lihat celengannya, tapi lihatlah, idamkanlah bagaimana nanti pada saat kita titikkan, kita masukkan uang itu ke dalam celengan, maka itulah yang dapat mengekalkan kita, yang membawa ke alam barzah. Kenapa? Kita tak mau pada poin yang pertama kita tergolong kepada orang-orang yang menyesal. Kita memang tak banyak yang kita infakkan. Ustaz, aku pas-pasan Ustaz. Ya. Hidupku pun banyak biaya Ustaz. Utangku pun banyak Ustaz. Ya. Berapa yang kita kasih? 5.000 mungkin paling terkecil. Paling terkecil 5.000 mungkin. 10.000 mungkin. 20.000 mungkin. Atau yang paling kecil 100.000. Tapi kalau itu yang kita ikhlaskan, yang mampu dan istiqamah dengan itu, maka ada kebaikan sebagai motivasi awal daripada tidak memberi sama sekali. Kok bisa begitu Ustaz? Ya. Kita untuk 5.000 saja berat kita untuk berinfak, bersedekah. Sementara kita 5.000 tu habis dalam hal makanan. Ya kan? Berarti logika berpikir kita kan salah. Betul apa tidak? Kita jor-joran 10.000 habis. Tapi begitu 10.000 untuk berinfak, bersedekah, apakah kita berpikir bahwasanya yang sedang kulakukan ini sudah tidak seimbang lagi? Tidak seimbang lagi. Kenapa? Ya, masalah untuk diriku nanti di akhirat. Aku bakalan mati. Habis begitu. Alhamdulillah. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah Allah muliakan. Nah, inilah dia. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh panitia ini sebatas hanya beberapa waktu saja. Kalau bisa terus continue, regenerasi.
Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, berapa ambil? Masukkan. Tidaknya. Makanya dalam infak sedekah ini tak diminta sekian duit, tidak. Yang sekian duit itu zakat baru. Punya gaji, profesi di atas 3.500.000, maka wajib mengeluarkan zakat. Keluarkan 2,5%. Sekian, itu baru. Tapi kalau infak sedekah, keluarkan semampu, seikhlas. Banyak pahala. Sikit, ya tak seberapa pahala. Nah, makanya saya katakan sekali lagi, inilah motivasi kita. Itu yang ketiga, penghapus dosa. Pemberian kita seiring itu pula lah akan menghapusi dosa kita. Kemudian yang keempat, apa hikmah yang paling besar di balik infak sedekah yang kita berikan itu? Yang keempat adalah untuk menyelamatkan kita dari segala bala. Kalau kampung kita ni, lingkungan kita ini, dusun berapa ini Pak? 2. Masjid itu dusun 2. Ya. Dusun 2 ini anggaplah ada ratusan kakak. Setiap rumah ada menginfakkan. Demi Allah saya katakan, demi Allah saya katakan, kalaulah infak celengan ini berjalan nanti ke depan, berjalan, demi Allah saya katakan, setiap rumah akan terhindar dari bala. Apa yang mungkin saat ini kita takuti? Apa? Narkoba. Kalau kita jalani istiqamah, hilang. Apa? Perjudian. Dengan kita infak nih, hilang. Tengok nanti. Angin puting beliung yang kita takutkan akan mengempaskan atap rumah kita. Dengan kita berinfak, maka akan angkat itu. Bahkan saat ini corona sekalipun, kalau kita jalankan ini infak, saya sampaikan apa yang dalam hadis Al-Quran ini. Ini kitab saya ini kumpulan hadis dari Al-Quran terkait dengan sedekah. Tebalnya bukan main. Tapi saya sampaikan inti dari ini semua. Kalau bapak ibu mau dielakkan bala, anak-anak kita ini selamat-selamat, keluarga kita selamat dari segala bala. Yang memang bala itu terkadang tak kita inginkan. Caranya bisa kita buat dengan sedekah. Nah, makanya hadis Nabi Muhammad SAW, apa katanya? Kata Nabi, bakiru bis sadaqat. Hei, engkau lagi dapat musibah ya, engkau lagi dapat bala ya, kata Nabi. Nabi bilang, hei, engkau lagi dapat musibah, engkau dapat bala. Apa kata Rasulullah? Bakiru, percepat, ayo, percepat, pergegas segera, kata Nabi dalam hadisnya. Apa? Sedekah. Percepat sedekah. Ayo, percepat galakkan sedekah. Galakkan infak. Ayo. Kenapa? Fa innas sadaqah fa innal bala. Sesungguhnya bala la yatakhattau sadaqah, tidak akan jadi datang dengan bersedekah. Hadis Nabi. Maka Bapak Ibu jamaah Allah muliakan, kalaulah tidak sampai di lingkungan kita itu, setidaknya dalam keluarga kita, dalam keluarga. Makanya orang-orang yang sering berinfak, sedekah, hidupnya itu nyaman, aman. Kalaupun ada problem, ada masalah, langsung ada solusi, Allah berikan. Kenapa saat ini aku mumpet, pening kepalaku, stres dengan keadaan rumah, lingkungan, ketakutan bukan kepalang? Coba diobati dengan sedekah. Ini yang sedikit yang kurang kita ketahui. Seolah-olah sedekah itu hanya pahalanya apa? Diperbanyak rezeki. Tidak, banyak betul. Banyak nih pahalanya. Maka tidak ada kata lain yang membuat kita sangat pelit. Udah bakhil,
bakhil, bin pelit, bin didengkut, bin apa lagi? Bin apa lagi? Saya ulangi. Bakhil, bin pelit, bin didengkut, bin apa? Bedit, bin tamak, bin apa lagi? Bin badangki. Lengkap. Jangan sampai. Makanya inilah cara Allah mengetuk hati kita. Inilah cara Allah mengetuk hati kita, Bapak Ibu. Ini caranya. Kalau sudah begini caranya, udah dibuat, dibeli celeng banyak-banyak seperti itu, datang panitia ke rumah atau datang ke sini, udah banyak kita celengi, antarkan ke panitia. Kalau begitu tak terketuk hati kita lagi, macam mana lagi cara Allah untuk memberikan kita hidayah? Saya tanya dulu, macam mana lagi cara Allah untuk membuat kita selamat dari harta ini kalau tidak terketuk? Nah, makanya Bapak Ibu jamaah Allah muliakan, nah inilah. Ini jangan sanksi bahwasanya infak sedekah kita ini akan menyelamatkan kita dari bala. Mau aman keluarga, mau aman anak, mau aman lingkungan, sepakat kita kalau perlu ajak Kepling sebagai penasehat supaya resmi ini badannya. Ajak orang-orang yang berpengaruh dalam lingkungan. Untuk apa? Kalau bisa bukan sekedar untuk operasional masjid dan guru ngaji. Kalau bisa untuk apa? Untuk daerah-daerah yang memang dalam dusun dua ini ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang anak yatim, ada yang janda. Ini janda-janda yang memang susah, duda-duda yang susah, bukan duda yang mau kawin, tapi janda yang susah, butuh biaya, butuh hidup. Bisa. Kita tak tahu, Bu, Pak, doa mereka tuh kadang membuat kita berkah loh. Doa mereka tuh ketika kita dikasih, ketika kita ngasih kepada mereka, udah doanya itu loh. Makasih ya Pak, Bu, murah rezeki, Pak sehat-sehat. Dalam hadisnya, doanya orang yang dikasih infak sedekah itu ijabah. Kenapa? Karena dia bahagia. Ada orang besok dia nunggu lagi, manalah orang-orang yang ngasih aku tuh ya. Datang dia doa. Makanya kata Allah, kita tidak dikatakan baik, Bapak Ibu. Kita tak dikatakan baik orangnya sebelum kita mau menginfakkan harta. Itu kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, kata Allah. Hei manusia, kau tidak akan dikatakan baik orangnya, kau tidak akan dikatakan baik kau punya sifat sebelum engkau menginfakkan, mensedekahkan sebagian harta yang aku berikan kepadamu. Jadi kalau kita mau menginfakkan, baiklah menurut Allah kita ini. Makanya jangan takut. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa kita ambil dari jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ini terkait infak sedekah. Yang terakhir, fadilah, manfaat bahwasanya infak sedekah ini bukan karena saja pahala yang banyak, tapi juga dapat menyembuhkan penyakit. Infak kita, sedekah kita dapat menyembuhkan penyakit kita, Pak. Ini siapa yang ngomong? Hadis Nabi. Hadis Nabi. Da'u maradakum bis sadaqah, kata Nabi. Obati penyakitmu dengan sedekah. Saya punya jamaah. Ini realita ya, saya sampaikan. Ini contoh motivasi buat kita. Saya punya jamaah, dia bapak ni pensiunan perkebunan. Pada masa pensiunan,
Dia kena stroke. Separuh badan tak bergerak. Tangan sama kaki tak bergerak. Tak bisa bergerak. Jadi dia minta doa ke sama saya. Ustaz Aidil, aku lagi kena musibah. Apa Pak Haji? Lagi kena stroke. Jadi gimana? Separuh badan Ustaz tak bisa bergerak. Ustaz ada solusi? Ada solusi Ustaz? Betul Bapak pengen solusi? Iya Ustaz, saya betul pengen solusi. Jadi saya ambil hadis Nabi ini. Saya try, ternyata mujarab. Pak Haji punya kebun sawit, karena dia punya kebun sawit. Oh punya Pak Haji, di mana? Di Riau. Sekali panen berapa ton Pak Haji? Kalau sekali panen, sekali dodos Ustaz, adalah dapat saya 10 juta Ustaz. Sekali dodos. Bersih Pak Haji? Bersih. Coba Pak Haji 10 juta itu Pak Haji keluarkan setengahnya, belah jengkol. Setiap keluar dapat 10 juta, keluarkan 5 juta. Dapat 10 juta, keluarkan 5 juta. Dapat 15 juta, keluarkan berapa juta? 15. 7 juta setengah. Ya. Keluarkan. Alhamdulillah bapak ni pula ikut pula Pak Haji ni. Dia buat dia. Selama sebulan. Seiring waktu sebulan, Masya Allah, bergerak jari. Jari bergerak. Ini saksinya beliau bergerak. Tangan. Dah mulai. Tambah yakin dia. Tak usah belajar engkau lagi Ustaz. Kata dia. Udah semuanya saya kasih 10 juta. 10 juta. Saya merinding saya dengarnya. Tapi ini realita. Betul-betul. Dikasih seiring dia berobat. Udah dia berinfak, bersedekah, seiring dia usaha terapi. Terus bergerak. Pelan-pelan. Alhamdulillah. Saat ini sudah bisa dia jalan seperti normal. Walaupun jalannya agak pincang. Tapi itulah realita yang ada. Sampai sekarang, beliau tak sangsi dan ragu lagi. Setiap apa hasil dodos sawit dia infakkan, dia sedekahkan, dia zakatkan. Dan orangnya alhamdulillah pula sampai saat ini tak ada kena penyakit. Orang takut corona, dia tak ada kena corona. Alhamdulillah. Tapi ini bukti. Saya jamin, saya yakin bapak ibu semua pun mengalami fakta itu. Cuma kadang tak tahu ya. Coba kita resapi saat ini sekarang. Macam mana dari buah apa yang kita berikan ini? Nah, bahwasanya jangan menyesal, jangan takut. Banyak sisi-sisi kebaikan apa yang selama kita berikan. Apalagi infak sedekah kita ini kita khususkan untuk operasional masjid dan untuk guru ngaji dan untuk anak-anak kita mengaji agar lancar dan untuk kita juga nanti pahalanya. Jadi 2 kali lipat, berlipat-lipat ganda. Jadi apalagi membuat kita berat hati ini? Apalagi membuat kita berat hati ini? Apalagi membuat hati kita tertutup? Berarti sudahlah saatnya kita untuk membuka diri. Inilah yang sebenarnya yang kita jalani. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat mengetuk hati kita, dapat membuat kita tergerak untuk berbuat kebaikan, terkhususnya di bulan Rajab ini. Ini bulan Rajab, yang mana bulan Rajab adalah salah satu bulan yang Allah agungkan. Artinya apa? Jikalau kita melakukan ritual-ritual ibadah, maka pahalanya Allah akan lipat gandakan. Termasuklah dengan infak sedekah ini. Mudah-mudahan ya, dengan ceramah ni hampir 1 jam setengah juga. Mohon maaf atas kelamaan, tapi inti poinnya sudah kita dapat, bahwasanya rahasia di balik infak sedekah kita tu begitu besar nilainya, begitu besar pahalanya. Jaminan yang pun sudah pasti, yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Nabi melalui hadis-hadisnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.